Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 50 Kota, rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Satuan Perangkat Daerah se-Kabupaten 50 Kota, saudara pimpinan partai politik, wartawan, serta hadirin dan undangan yang kami muliakan. Segala puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyampaian nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2022. Selawat beriring salam kita kirimkan pula kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada pimpinan Dewan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Kita berharap pada tahap pembahasan selanjutnya ada keleluasaan dan pembahasan yang bermuara kepada keputusan yang akan memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat Kabupaten 50 Kota. Bab 1 pendahuluan. Kami mohon izin kepada kita semua untuk tidak membacakan bab 1 karena ini hanya berisikan hal-hal yang bersifat normatif dan regulasi-regulasi tertentu. Bab 2, kondisi dan kebijakan anggaran pendapatan daerah. Ketua, Wakil Ketua, serta hadirin yang terhormat. Kondisi umum pendapatan daerah. Dalam penyusunan RAPBD ini, pendapatan daerah disusun dengan struktur pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan transfer ini terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten 50 Kota tahun 2022 ditujukan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, mengalokasikan belanja daerah secara efektif dan efisien, serta mengalokasikan dana pada pembiayaan untuk menutup defisit anggaran karena masih ada pengaruh dari guncangan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Permasalahan utama pendapatan. Kita menyadari bahwa dalam rangka untuk menjalankan fungsi pemerintah dan pembangunan, daerah membutuhkan sumber pendapatan yang cukup atau daerah mempunyai kemampuan keuangan yang memadai. Untuk daerah kita, Kabupaten 50 Kota, sumber pendapatannya masih tergantung dengan sumber pendapatan transfer seperti DAU, DAK, dan belanja bagi hasil. Dengan interaksi sumber pendapatan dari pemerintah pusat yang cenderung fluktuatif, tentu pemerintah daerah tetap akan menjaga keseimbangan kekuatan sumber pendapatan dari pendapatan asli daerah tanpa memberatkan perekonomian rakyat. Estimasi pendapatan. Pada tahun 2022, pendapatan daerah Kabupaten 50 Kota direncanakan sebesar 1.285.580.309.962 rupiah
yang terdiri dari: 1. Pendapatan asli daerah direncanakan sebesar Rp109.194.714 atau berkontribusi untuk pendapatan daerah sebesar 12,68%. Kedua, pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp1.166.425.410.000 dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 17,32%. Ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp9.963.045.248 atau berkontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 12,44%. Kebijakan umum pendapatan daerah. Perencanaan pendapatan daerah pada tahun 2022 dihitung dengan asumsi sebagai berikut. 1. Proyeksi pendapatan daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah. Kedua, pendapatan transfer menyesuaikan dengan Dirjen Perimbangan Keuangan nomor S170 PK 2021 perihal penyampaian rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2022. Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten 50 Kota, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menerapkan perda tentang pajak daerah, perda retribusi jasa usaha, perda retribusi jasa umum, dan perda retribusi perizinan tertentu, termasuk peraturan bupati dan turunannya. Kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pendapatan melalui perbaikan sistem dan prosedur, antara lain dengan pengembangan sistem pembayaran pajak retribusi secara online. Ketiga, membentuk tim penghitungan potensi pajak daerah dan retribusi daerah. Keempat, menetapkan target pendapatan asli daerah berdasarkan potensi yang telah dihitung dan ditetapkan. Kelima, menetapkan sanksi dan mekanisme sebagaimana diatur di dalam PP 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah. Keenam, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. Ketujuh, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kedelapan, penyempurnaan sistem pajak dan retribusi daerah menuju transaksi non-tunai dengan teknologi informasi. Kesembilan, penerapan zona nilai tanah dalam penetapan BPHTB. Bab 3. Kondisi dan kebijakan anggaran belanja daerah. Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati. Kondisi umum belanja daerah. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja daerah pada tahun 2022 ini direncanakan sebesar Rp1.309.390.962 yang dirinci dalam 4 kelompok, yaitu belanja operasi sebesar Rp964.536.163.163. Belanja modal sebesar Rp170.568.830.942. Belanja tidak terduga sebesar Rp3.500.000.000 dan belanja transfer sebesar Rp164.167.942.857. Dari kelompok belanja dirinci dalam 4 jenis belanja, yaitu belanja pegawai sebesar Rp618.814.852.860. Belanja barang dan jasa sebesar Rp239.270.184.477. Belanja hibah sebesar
37 miliar 477 juta 448.826 rupiah, dan belanja bantuan sosial sebesar 5 miliar 279 juta 50.000 rupiah. Pada kelompok belanja modal dirinci atas 5 jenis belanja, yaitu belanja modal tanah sebesar 2 miliar 393 juta rupiah, belanja modal peralatan dan mesin sebesar 39 miliar 377 juta 954.075 rupiah, belanja modal gedung dan bangunan sebesar 29 miliar 203 juta 575.771 rupiah, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar 100 miliar 362 juta 80.080 rupiah, dan belanja modal aset tetap lainnya sebesar 5 miliar 240 juta 221.016 rupiah. Belanja tidak terduga sebesar 3 miliar 500 juta rupiah. Sedangkan pada kelompok belanja transfer dirinci dalam 2 jenis belanja, yaitu belanja bagi hasil sebesar 5 miliar 5 juta 404.130 juta rupiah, dan belanja bantuan keuangan sebesar 159 miliar 62 juta 538.100 rupiah. Permasalahan utama belanja. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pertumbuhan perencanaan belanja yang dibutuhkan daerah belum seimbang dengan pertumbuhan pendapatan yang sering kita kenal dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Kebijakan umum belanja daerah berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan atau isu yang dihadapi, maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut. Pertama, optimalisasi belanja barang dan jasa dan meningkatkan belanja yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Meningkatkan proporsi belanja modal sesuai ketentuan terkait yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur di ibu kota Kabupaten Sari Lama. Meningkatkan fasilitas penunjang di sektor pariwisata, pertanian, peternakan, dan perikanan. Meningkatkan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan infrastruktur yang layak, serta pengembangan sistem jaminan sosial. Prioritas dan plafon anggaran daerah. Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat keterdesakan dan daya ungkit bagi pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan di daerah terkait yang dihubungkan dengan pembangunan daerah pada tahun rencana kemungkinan perubahannya. Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis, pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan kawasan pinggiran dan cepat tumbuh, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan peran lembaga adat, peningkatan pembangunan IKK Sari Lama, peningkatan kuantitas dan kualitas akses jalan daerah, antar daerah dan provinsi, pengembalian fungsi kawasan yang berkelanjutan, dan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Prioritas pembangunan pada dasarnya berisi program unggulan perangkat daerah terpilih yang terkorelasi dengan pencapaian target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Prioritas itu, prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022 meliputi pembangunan IKK Sari Lama, peningkatan peran lembaga adat, peningkatan kuantitas dan kualitas daerah serta daerah provinsi seperti yang kami sebutkan di atas tadi. Bab 4.
kondisi dan kebijakan anggaran pembiayaan. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang terhormat. Kondisi umum pembiayaan. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang menyebabkan bertambahnya uang kas dalam periode tertentu yang harus dibayar kembali atau semua pengeluaran yang mengakibatkan berkurangnya uang kas dalam periode tertentu yang akan diterima kembali. Dilihat secara struktur pembiayaan, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran, sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Permasalahan utama pembiayaan. Dari perencanaan anggaran yang dilakukan, masih terjadi ketidakseimbangan antara pendapatan yang direncanakan dengan alokasi belanja. Selisih lebih belanja ini menyebabkan terjadinya defisit anggaran. Defisit anggaran akan ditutup dengan merencanakan penerimaan silva. Kebijakan umum pembiayaan. Pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus anggaran pada rancangan APBD tahun 2022 diperkirakan mengalami defisit sebesar 23 miliar 500 juta rupiah. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit harus bisa ditutup oleh penerimaan pembiayaan. Dalam rancangan APBD ini diperkirakan penerimaan pembiayaan sebesar 25 miliar rupiah. Dan pada pengeluaran pembiayaan tahun 2022 direncanakan sebesar 1 miliar 500 juta rupiah untuk pendanaan penyediaan air minum masyarakat berpenghasilan rendah. Bab 5. Program dan kegiatan. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang kami muliakan. Sesuai dengan mekanisme penyusunan perencanaan yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa setiap tahunnya disusun rencana kerja pemerintah daerah sebagai tindak lanjut rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan visi mewujudkan Kabupaten 50 kota yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka adat bersandi syarak bersandi kitabullah yang dijabarkan dalam 5 misi pembangunan. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten 50 Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 50 Kota tahun 2021-2026. Akhirnya kami berharap kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah semoga rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2022 dapat segera dibahas untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Bupati 50 Kota Saparudin Datuk Bentaro Rajo ditandatangani dan cap jabatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.